panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan dengan menyanyian lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kembali siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih kalau sebentar kami akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kiranya Engkau akan pimpin puji-pujian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama anak-Mu Tuhan yang menjadi Tuhan dan diselamat kami yang hidup. Kami panjatkan doa ini, amin. Anak-anak, kita lanjutkan dengan pujian Yesus di dalam rumahku. Sambil tepuk tangan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. As the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day, dawning. It's time to sing your song again. A seven may pass, and weather is before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
Nah, anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menyanyikan pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari anak-anak, kita mau mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Pintar. Sekarang kita lanjutkan dengan mengucapkan yel-yel sekolah minggu kita. Oke, siap? 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Shalom anak-anak semuanya. Wah, tadi nyanyinya sudah semangat. Hebat semuanya. Yuk, sekarang tiba waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Ibu Ika bawa gambar. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Gambar apa? Iya betul, ini gambar rumah. Siapa yang tinggal di dalam rumah? Oh, kita semua tinggal di dalam rumah. Di dalam rumah biasanya ada keluarga. Keluarga itu ada siapa aja? Ada yang tahu? Iya, ada papa, ada mama, dan ada anak. Kadang-kadang juga ada oma, ada opa, ada om, ada tante. Nah, hari ini Ibu Ika mau bercerita tentang keluarga Bapak Yakub. Minggu-minggu lalu anak-anak sudah mendengar cerita tentang Bapak Yakub. Bapak Yakub punya ayah bernama siapa, ada yang tahu? Iya, papanya namanya Ishak. Nah, Bapak Yakub pada waktu masih muda, Tuhan pernah berkata pada Bapak Yakub. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi kemanapun Bapak Yakub pergi. Itu di Kejadian 28 ayat yang ke-15. Terus Tuhan juga berkata pada Bapak Yakub di Kejadian 28 ayat 14 bahwa keturunanmu akan seperti
debu tanah banyaknya. Wah, debu tanah banyak sekali ya anak-anak ya. Nggak bisa terhitung. Nah, minggu lalu juga Ibu Juni juga sudah berkata bahwa Bapak Yakub punya anak. Anaknya ada berapa ya? Ini dia nih anak-anaknya Bapak Yakub. Anak laki-lakinya ada berapa? Coba kita lihat. Ada 12. Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hari ini Ibu Ika mau bercerita diambil dari Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 3. Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, mana ya yang namanya Yusuf ya? Nah, ini dia nih. Yusuf anak yang keberapa ya daripada Bapak Yakub? Yusuf anak yang ke-11. Kalau Yusuf anak yang ke-11, berarti Yusuf punya kakak laki-laki ada berapa anak-anak? Yusuf anak yang ke-11. Kakak laki-lakinya ada berapa? Ada, nih kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yusuf punya kakak laki-laki 10. Dan Yusuf punya adik 1, namanya Benyamin. Nah, di Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang kedua, pada waktu Yusuf berusia 17 tahun, Yusuf pergi bersama dengan kakak-kakaknya pergi mengembalakan kambing domba. Anak-anak tahu, Tuhan sudah memberkati Bapak Yakub sehingga Bapak Yakub punya kambing domba yang banyak sekali. Jadi kakak-kakaknya membawa kambing dombanya ke padang rumput. Kalau kambing domba makanannya apa? Iya, mereka makannya rumput. Jadi setiap hari kambing dombanya pagi-pagi hari harus digiring ke padang gurun ya, ke padang rumput, ke padang rumput yang hijau untuk kambing dombanya pergi makan. Nah, Yusuf bersama 10 kakak-kakaknya itu pergi ngembalakan kambing dombanya. Nah, pada waktu kakak-kakaknya mengembalakan kambing domba di padang, Yusuf seringkali melihat kakak-kakaknya itu suka melakukan kejahatan. Nah, kemudian kalau pulang, Yusuf sering menceritakan kepada papahnya akan kejahatan daripada kakak-kakaknya. Terus di Kejadian 37 ayat yang ketiga ya, Bapak Yakub sangat sayang kepada Yusuf karena Yusuf ini lahir dari pada waktu Bapak Yakub sudah tua. Jadi Bapak Yakub sangat sayang pada Yusuf. Dia menyuruh orang membuatkan jubah yang indah. Yusuf diberikan jubah yang indah. Hari ini kita belajar sampai di sini firman Tuhannya. Tapi minggu-minggu ke depan anak-anak akan mendengar dari guru-guru yang lain cerita tentang Yusuf. Bagaimana Tuhan melindungi dan menyertai Yusuf. Walaupun Yusuf pergi ada dimanapun, Tuhan menyertai dan melindungi Yusuf seperti Bapak Yakub. Tuhan sudah berjanji di Kejadian 28 ayat yang ke-15 bahwa aku akan menyertai engkau ya, dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan juga menyertai Yusuf dan melindungi Yusuf kemanapun Yusuf pergi. Dan juga dengan kita semua anak-anak. Sudah 3 bulan lebih ya kita tidak bertemu. Kita tinggal di rumah setiap hari. Tapi Ibu Ika yakin Tuhan juga menyertai dan melindungi keluarga kita masing-masing. Benar? Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah memberikan kita kesehatan,
Tuhan sudah memberkati papa, mama, sehingga kita masih bisa makan, kita masih bisa tinggal bersama-sama di dalam Tuhan ya, sama-sama dengan keluarga. Anak-anak masih ingat akan ayat hafalannya? Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, Ibu Ika yakin Tuhan akan menyertai dan melindungi kita dimanapun kita berada. Dan juga sesuai dengan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 5c. Ayo, ingatnya apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita mau ulangi ayat hafalannya, tapi akunya kita ganti dengan kata Tuhan, dan engkaunya kita ganti nama kita masing-masing ya. Anak-anak di rumah punya nama masing-masing kan? Ya, nah ada contoh nih, Bu Ika ketemu nih punya foto-foto anak-anak yang masih zaman dulu ya. Nah kita mau ganti ya, engkaunya dengan nama anak-anak masing-masing. Sebut, akunya diganti dengan Tuhan. Kita sama-sama ya. Nah Ibu Ika punya foto nih. Oh, foto anak-anak yang masih imut-imut waktu dulu nih. Ada beberapa. Ini dibuat sama Ibu Nani. Nih ada yang tahu nggak siapa nih masih imut ya? Kita mau ganti ya namanya dengan nama teman kamu. Kita ganti engkaunya ya. Kita sama-sama bacakan ayat hafalannya supaya ingat. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan siapa ini? Theo. Kita sekali lagi ulangi ya. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan siapa ini? Iyalina. Ya, nih masih ada 3 lagi nih. Tuh, teman kamu nih. Kita baca sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan Michael. Tidak akan meninggalkan Thea. Tidak akan meninggalkan Eka. Ibu Ika juga masih punya nih foto anak-anak rame-rame. Waktu itu kita foto bareng-bareng ya. Nah, kalau kita foto bareng-bareng, rame-rame, kita ganti engkaunya itu dengan kami. Kita sama-sama sekali lagi baca ayat hafalan kita. Ibrani 13 ayat 5c. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Percaya ya anak-anak bahwa kita punya Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Nah, untuk tugas Bu Ika mau anak-anak membuat rumah. Nih seperti ini rumahnya. Anak-anak bisa ambil kertas putih, ambil penggaris, ambil pensil. Terus kita akan buat ini segitiga. Ini Janet yang buat. Ya, dibantu sama Ibu Ika untuk menggarisnya. Kita bikin garis segitiga. Terus kita turunkan ke bawah, kita bikin garis ke bawah ya, segi 4. Jadi di rumah kita bikin pintunya. Terus anak-anak bisa tulis di sini. Ya, ayat hafalan yang tadi. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan nama kamu. Ini rumahnya yang tulis, yang gambar Janet. Jadi tidak akan meninggalkan Janet. Ibrani 13 ayat 5c. Terus anak-anak juga bisa tulis lagi, Tuhan Yesus bersama keluarga Janet. Atau anak-anak ingat tadi firman Tuhan waktu Tuhan berjanji kepada Bapak Yakub, ya, Tuhan Yesus akan melindungi dan menyertai keluarga kita. Amin anak-anak. Kita percaya Tuhan akan menyertai dan melindungi kita semua. Yuk kita mau tutup firman Tuhan ini. Kita mau lipat tangannya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk firman Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan melindungi keluarga kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menjadi anak Tuhan yang taat dan mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah, anak-anak, sekarang tibalah saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Kita dapat memberikan persembahan melalui transfer dengan dibantu oleh orang tua. Dan juga kita dapat mengumpulkan dalam amplop dan kita akan berikan nanti pada saat kita berkumpul kembali di gereja, diserahkan kepada guru untuk disampaikan kepada gereja. Mari kita nyanyikan "Bawa Persembahanmu" dengan diiringi membawa persembahan ini. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Iya anak-anak, sekarang mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa, lipatkan tangannya, tutup matanya, kepalanya ditundukkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kedua orang tua kami sehingga kami dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman di dalam masa ini, kiranya juga dapat diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kegembiraan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah anak-anak, sekolah minggu kita sudah selesai. Silakan bersaat teduh. Kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.